Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Pak Nur. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Nuni. Iya Pak Nur. Saya akan bertugas sebagai observer, Bu Nuni sebagai coach, dan Bu Gita sebagai coach ya. Betul begitu Bu Nuni? Iya Pak, betul. Eh, Sebelumnya saya ingin berdiskusi dengan Bu Nuni ya untuk kegiatan supervisi. Saya ingin mengetahui apa yang Bu Nuni harapkan dari kegiatan observasi coaching ini Bu. Saya berharap dengan adanya observasi dalam proses coaching yang saya lakukan, saya dapat mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihannya, sehingga saya dapat memperbaikinya jika masih kurang dan dapat meningkatkan hal-hal yang sudah baik. Oh begitu ya Bu. Jadi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses coaching yang Ibu lakukan ya. Selanjutnya kalau boleh tahu Bu, bagian mana yang nantinya Bu Nuni inginkan untuk saya amati Bu? Tentunya Pak, pertama terkait dengan alur percakapan yang akan digunakan dalam proses coaching. Bapak, yang kedua terkait prinsip-prinsip dan kompetensi coaching yang sudah nampak pada percakapan coaching. Seperti itu, Pak Nur. Oh baik Bu. Kemudian Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Nuni kembangkan Bu? Sebenarnya ketiga kompetensi dalam coaching butuh saya kembangkan, Pak Nur. Tetapi jika diminta menentukan satu kompetensi yang paling ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Seperti itu, Pak Nur. Oh ya ya ya. Jadi kompetensi sebagai pendengar secara aktif ya Bu, yang ingin dikembangkan. Kalau boleh tahu secara spesifik itu seperti apa ya Bu? Ya, indikator mendengarkan secara aktif, Pak, sesuai dengan yang telah saya pelajari, yaitu pertama, coach lebih sedikit bicara dan lebih banyak mendengar. Yang kedua, seorang coach harus meniadakan asumsi, labeling, maupun asosiasi terhadap coachee, Pak. Oh, ya baik Ibu Nuni. Jadi indikator keberhasilannya eh, coach lebih sedikit bicara dan lebih banyak mendengar. Dan tidak ada asumsi, labeling atau asosiasi begitu ya Bu Nuni ya. Ya, Ya kalau seperti seperti itu, Pak Nur. ya ya mungkin itu kesepakatan kita untuk saya lakukan observasi ya kepada proses coachingnya Bu Nuni ya. Nah, sekarang saya persilakan kepada Bu Nuni untuk melakukan proses coaching eh, bersama Bu Gita. Terima kasih Bu Nuni. Baik, Pak Nur, terima kasih. Langsung saja, saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Gita. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Nuni, terima kasih atas segala kerendahan hati. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kesediaannya meluangkan waktunya bertemu dengan saya. Walaupun saya tahu banyak agenda yang sudah menunggu Ibu yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu saya merasa bahagia sekali bisa bertemu Ibu kali ini. Ya, baik Bu Gita, terima kasih. Bagaimana kabar Bu Gita? Sehat? Sebaliknya Bu, saya juga merasa senang karena Ibu percaya untuk berdiskusi dengan saya. Kalau boleh tahu, apa yang akan diskusikan di pertemuan kita kali ini ya Bu Gita? Baik Ibu, jadi saya ingin berbagi keluh kesah tentang beberapa anak didik saya yang masih suka membuang sampah sembarangan. Saya merasa kebingungan, Ibu, bagaimana cara yang baik yang dapat saya lakukan untuk mengajak siswa saya mau menjaga kebersihan sekolah. Jadi permasalahannya rendahnya kesadaran diri eh, dalam menjaga kebersihan ya Bu ya.
Baik Bu Gita, sekarang mari kita identifikasi situasinya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bu Gita merasa dalam mencapai tujuan ini, Bu? Saya menyadari sekarang masih berada di posisi 5, Ibu. Saya merasa banyak hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan tugas saya sebagai seorang guru, terutama dalam menghadirkan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan sekolah. Baik, Bu Gita, saya mengerti. Dari gambaran yang barusan Ibu sampaikan, kira-kira menurut Bu Gita, Ibu bisa berikan kepada anak-anak agar mereka sadar berapa pentingnya menjaga kesehatan kelas apa saja ya, Bu? Kalau saya ingat tentang hal-hal menyebabkan murid saya kurang peduli terhadap kebersihan, sepertinya disebabkan karena saya kurang memberikan contoh. Lebih banyak memerintahkan daripada memberi contoh. Kemudian pendekatan saya terhadap mereka memang masih kurang. Karena saya selalu memerintahkan mereka jangan buang sampah sembarangan, tanpa tahu penyebab kenapa mereka selalu membuang sampah sembarangan. Serta saya selalu menegur mereka secara lisan dan dengan bernada tinggi, dan saya belum memiliki ide program yang akurat untuk permasalahan ini. Dari apa yang sudah Bu Gita paparkan, saya sependapat dengan Bu Gita. Menurut Ibu, apa yang dapat meningkatkan kesadaran diri murid dalam menjaga kebersihan? Dari yang saya amati, menurut saya sebagai guru harus menjadi contoh konkret untuk menerapkan perilaku menjaga kebersihan. Saya harus mencontohkan bagaimana saya memungut sampah untuk menjaga kebersihan. Lalu saya harus menerapkan restitusi kepada anak tersebut untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Kepedulian terhadap kebersihan harus bersumber dari dalam diri mereka masing-masing. Serta saya harus membuat poster-poster menarik tentang edukasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, Ibu. Luar biasa, Bu Gita. Lalu, bagaimana caranya akan diaplikasikan, Bu, kepada para peserta didik Ibu? Tentu dengan tadi apa yang saya sampaikan, Ibu. Mulai hari ini saya akan selalu menjadi contoh kepada murid saya. Lalu saya melakukan pendekatan secara restitusi dari hati ke hati. Baik, Bu Gita. Apakah selain pelayanan, adakah cara lain yang bisa digunakan oleh Bu Gita? Saya pikir saya akan membuat program Lisa di sekolah saya, Ibu, yaitu program lihat sampah, ambil. Dari pemaparan tersebut, saya cukup tertarik. Betul sekali. Saya yakin Bu Gita mampu menerapkan berbagai macam cara, sehingga peserta didik termotivasi dalam menjaga kebersihan. Nah, dari rangkaian pembicaraan hari ini, apa rencana Bu Gita untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Untuk menyelesaikan masalah ini, di samping melakukan pendekatan secara personal dan membuat program Lisa, saya pun akan menyiapkan tempat-tempat sampah yang mudah dijangkau anak, Bu. Misalnya dari setiap sudut sekolah maupun di depan kelas. Wah, langkah yang bagus, Bu Gita. Bagaimana dengan jangka waktunya? Saya berharap dalam 2 minggu ke depan dapat merealisasikan rencana tersebut, sehingga saya bisa melihat perubahan positif bagi murid saya, Ibu, untuk peduli terhadap kebersihan sekolah. Baik, 2 minggu ya Bu Gita. Lalu bagaimana Bu Gita akan mengukur keberhasilan rencana ini, Bu? Yang menjadi tolak ukur keberhasilan saya adalah ketika saya tidak menjumpai lagi adanya sampah-sampah berserakan di depan kelas serta angka anak-anak yang membuang sampah sembarangan berkurang. Tapi mungkin dibutuhkan juga konsistensi agar rencana yang sudah berjalan dapat berjalan dalam jangka waktu panjang dan itu menjadi tolak ukur saya, Ibu. Luar biasa Bu Gita. Apakah ada komitmen untuk rencana tersebut?
Saya berkomitmen untuk selalu menjadi contoh serta tidak henti-hentinya memberikan edukasi tentang dampak membuang sampah sembarangan, serta melakukan pendekatan dari ke hati sehingga mereka akan sadar pentingnya menjaga kebersihan. Betul sekali, Bu Gita. Siapa yang mampu membantu Bu Gita dalam melaksanakan komitmen ini, Bu Gita? Yang pertama itu kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan serta tempat saya sharing dan meminta masukan. Teman sejawat selaku selaku rekan kerja di sekolah serta merekalah yang saya akan ajak untuk membuat komitmen bersama-sama. Tepat sekali, Bu Gita. Saya sependapat dengan Bu Gita, dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, bahwa memang sejujurnya setiap keberhasilan itu tidak akan terwujud jika kita tidak kolaboratif dengan orang lain ya, Bu ya. Lalu bagaimana tindak lanjut coaching ini, Bu? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini, Ibu, dan akan berbicara dengan dengan Ibu lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan. Baik Bu Gita, kira-kira kapan kita akan bertemu kembali untuk mendengarkan kabar gembira pelaksanaan rencana Ibu ini yang tadi sudah dipaparkan. Saya sudah tidak sabar loh mendengar bagaimana Ibu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan menurunnya kesadaran diri dalam menjaga kebersihan sekolah. Saya meminta Ibu untuk bertemu kembali dalam jangka waktu 1 bulan. Saya ingin membagikan hal-hal baik yang telah saya laksanakan. Juga kabar tentang bagaimana sekolah saya sudah mengalami perubahan. Murid-murid yang tadinya membuang sampah sembarangan akan berpikir beberapa kali tentang dampak membuang sampah sembarangan, serta bagaimana sekolah menjadi sekolah yang bersih dan asri. Ya, baik Bu Gita. Insya Allah kita bertemu lagi 1 bulan ke depan ya. Sehat selalu dan semangat untuk mewujudkan rencana Bu Gita dengan gagasan lisannya untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan. Iya, Bu Nuni, terima kasih atas semangat dan motivasinya yang sudah diberikan kepada saya. Saya dapat menerimanya dan merasakannya. Semoga saya bisa sampai ketemu lagi 1 bulan ke depan ya, Bu. Semoga bertemu lagi di kesempatan yang jauh lebih baik, berbahagia ya, Bu. Terima kasih Bu Gita. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, demikian Pak Nur proses coaching saya dengan Bu Gita. Terima kasih Bu Nuni. Sudah bagus sekali pelaksanaan proses coachingnya. Nggih, kalau gitu kita lanjutkan lagi diskusinya nggih Bu Nuni. Ya, baik. Silakan Pak Nur. Eh, Bagaimana tadi proses coaching yang dilakukan Bu Nuni dan bagaimana perasaan dari Bu Nuni yang telah melaksanakan proses coachingnya? Ya, Pak Nur. Dari proses coaching yang telah saya lakukan, saya mencoba menggunakan alur percakapan Tirta. Saya bertanya kepada coach saya, yaitu Bu Gita, apa tujuan dari perbincangan kita saat ini. Saya mencoba mencari kata kunci, mengidentifikasi masalah, dan mencoba bertanya tentang potensi dari kunci, sehingga bisa menemukan solusi dengan beliau menyampaikan rencana dan diakhiri dengan tanggung jawab beliau untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut, Pak. Eh, Baik Bu Nuni. Kemudian menurut Bu Nuni, apa yang sudah berhasil dari proses coaching yang telah Bu Nuni laksanakan pada hari ini? Di sini saya berusaha untuk hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan saya menahan diri saya untuk tidak memberikan solusi. Saya mengesampingkan ego untuk tidak memberikan asumsi atau labeling. Jadi, coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak Nur. Baik Bu, nantinya kalau Bu Nuni melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang kira-kira ingin Bu Nuni kembangkan lagi Bu? Ya, Pak Nur, setelah tadi sebelum coaching saya menyampaikan bahwa mendengarkan aktif itu yang ingin saya kembangkan.
next time ketika proses coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu menurut saya penting juga, Pak Nur, pada proses coaching. Itu juga yang ingin saya kembangkan. Eh, Ya, bagus sekali Bu Nuni, karena dengan memiliki kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, dapat menggiring opini uji untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh uji. Seperti itu ya Bu Nuni ya. Ya, betul sekali, Pak Nur. Kemudian dari hasil observasi selama proses coaching tadi, menurut saya Bu Nuni telah melakukan tahapan alur percakapan Tirta. Kemudian tujuannya juga sudah nampak, identifikasinya juga cukup mendalam, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah muncul. Kemudian kompetensi yang Bu Nuni ingin kembangkan dengan menjadi pendengar yang aktif juga sudah baik. Bu Nuni juga sudah sedikit bicara dan lebih banyak mendengarkan, menahan diri untuk memberikan solusi. Bu Nuni juga meniadakan asumsi-asumsi dan labeling-labeling pada koji. Dari hasil observasi yang saya lakukan seperti itu Bu Nuni, Bu Nuni telah melaksanakan proses coaching yang baik. Dan Bu Nuni juga telah menjadi coach yang baik. Menurut saya seperti itu Bu Nuni. Terima kasih, Pak Nur. Oke, untuk observasi kali ini mungkin cukup itu dulu Bu Nuni. Saya kembalikan lagi ke Bu Nuni. Mungkin masih ada hal-hal yang masih perlu dibicarakan atau mungkin ada hal lain yang ingin dilakukan. Jadi saya kembalikan. Terima kasih Bu Nuni atas kerjasamanya dalam proses coaching hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nuni. Baik, Pak Nur. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.